manusia, sehingga kita dalam hidup kita ini tidak terprovokasi, ya. Kita tidak mudah diperdaya oleh musuh kita itu. Musuh manusia itu ada dua. Suratnya apa tadi? Yang dari dalam itu namanya hawa nafsu. Belum ada surat. Yang dari luar itulah syaitan. Yang sehingga kita harus tahu karakteristiknya dari masing-masing musuh kita itu. Musuh manusia dari dalam itu adalah hawa nafsu. Hawa, kalau nafsu atau nafsu itu dorongan manusia. Jadi dorongan manusia yang bersifat baik atau buruk itu nafsu. Nafsunya itu kalau bersifat baik itu menjadi nafsunya mutmainah. Kalau dorongannya itu buruk itu adalah nafsu amal. Tetapi kalau buruk itu berubah menjadi hawa nafsu. Kalau dorongannya baik nafsu amal. Hawa itu artinya Dorongannya buruk menenggelamkan atau apa? Kalau ada sesuatu misalnya yang tadinya muncul, begitu dia ditenggelamkan di satu tempat, di kubangan atau di air, itu namanya hawa. Jadi sesuatu yang menyebabkan manusia itu apa? Menjadi turun martabatnya dari kemuliaan itu namanya hawa. Sering juga diartikan hawa itu adalah udara. Jadi kalau bapak dan ibu pernah menjadi orang kampung atau misalnya bapak ibu lagi bertamasya kemanapun, istirahat di satu tempat yang segilir anginnya, jadi di pantai atau di sawah itu, atau di masjid dengan angin yang segilir yang sepoi-sepoi itu. Angin yang dimaksud seperti itu adalah hawa, atau arti kita udara, bahasa Indonesia udara. Tapi udara atau hawa yang menyebabkan orang itu menjadi lalai, menjadi apa? Ya kayak orang ini mudah bisa terlelap tidur gitu. Itu dalam bahasa Arab namanya hawa. Yang menyebabkan manusia itu turun, terjerembab martabatnya dan kemuliaannya. Nah, yang kedua adalah setan. Setan berasal dari kata syakona. Syakona itu artinya menjauh. Itu bapak-bapaknya. Jadi kalau begitu, setan ini adalah sesuatu yang menyebabkan manusia itu jauh dari Allah. Itu namanya setan. Atau dalam bahasa kita namanya syakona. Ya, setan itu makanya nanti awalnya jin. Makanya apa? Setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Makanya setan itu ada yang dari jin. Makanya nanti dalam surah apa itu ya? Minal jinnati wan nas. Ada setan yang dari jin, tapi juga ada setan yang dari manusia. Jadi apapun bentuknya, dari manapun, selama dia itu mengajak, menyebabkan orang itu jauh dari Allah, itu namanya setan. Manusia pun, bahkan mungkin kawan kerabat kita, saudara kita, dekat kita itu, kalau dia itu berupaya mengajak orang, mengajak ibu bapak, menyebabkan jauh dari Allah, orang itu berubah menjadi setan dalam bahasa Arabnya. Maka mari kita jangan sampai terprovokasi oleh musuh kita, baik yang dari dalam ataupun yang dari luar manusia. Nah, yang dari dalam itu namanya hawa nafsu tadi.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, disebut dengan al-hawa. Hawa nafsunya itu ilahahu, yaitu sebagai Tuhannya. Kalau sudah hawa nafsu itu menjadi Tuhannya, berarti hawa nafsu itulah yang senantiasa dipatuhi. Hawa nafsu itulah yang senantiasa diikuti, karena sebagai Tuhannya. Dan Allah, ya, wa adallahu Allahu ala ilmi, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya itu sesat, telah mengunci mati kebenaran dari hatinya. Belum dicicip. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dia adalah mengunci mati pendengarannya, sam'i wa qalbihi, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan juga termasuk meletakkan tutupan atas penglihatannya, isyawatan, dan bahkan menambah menutup lagi. Faman yahdihi, barang siapa min ba'dillahi afala tadhakkarun, maka akan memberinya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Afala tadhakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Bapak dan Ibu, jelaslah apa yang disampaikan dalam firman Allah ini yang mulia ini dalam Quran surah 45 ayat 23. Begitu bahayanya musuh dari dalam diri manusia itu, yang menyebabkan ilmunya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, hatinya tidak mampu untuk merenungi kebenaran. Makanya dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Begitulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah 45 ayat 23 ini. 25 ayat 23. Bahkan lebih jauh lagi di dalam Quran surah 23 ya, ayat 71, surah Al-Mu'minun ayat 71, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim muqridun. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan hawa nafsu mereka, pastilah binasa langit dan bumi. Jadi kalau kehidupan di dunia ini memperturutkan hawa nafsunya, kalau kebenaran itu ditundukkan oleh hawa nafsunya, maka akan terjadi binasa, kerusakan, kehancuran apa yang ada di langit dan walaupun belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya walaupun belum selesai ceramah. bal atainahum